Jadi saya telah masuk ke dalamnya. Di dalam ada lekuk ke bawah. Disitulah tempat duduk Abu Bakar dengan Rasulullah, dan dia nampak orang yang datang dari luar. Kita boleh bayangkan di siang harinya penduduk Mekah yang mengejar Nabi, mencari Nabi dengan janji upah yang sangat mahal, yaitu 100 ekor unta. Ada yang datang naik ke bukit itu, dan mereka duduk di tepi gua itu. Tapi beruntungnya karena gua itu sudah dipenuhi oleh sarang labah. Labah bekerja rupanya sepanjang hari, dan kemudian burung merpati bertelur di muka pintu gua itu. Jadi mereka pikir tak akan ada orang di dalamnya, sebab kalau orang masuk, sarang labah dah hancur semua. Jadi mereka yang berdiri di gua itu, pintu gua itu hanya separas pinggang. Saya pernah berdiri di pintu gua, pintu itu memang separas pinggang. Kalau dia duduk begini, kita nampak Nabi di dalam. Kita boleh bayangkan ya. Nabi waktu itu dibunuh, dan mau dibunuh, malam tadi mau dibunuh. Dan kalau mereka nampak, pasti mereka akan bunuh Nabi. Maka pada waktu itu Abu Bakar gentar, takut. Kebetulan ada ular patuk kakinya, menangis dia. Menangis Abu Bakar. Dan Rasulullah berkata, la takhaf wa la tahzan. Abu Bakar jangan takut dan jangan berkecita. Inna Allaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau kemudian kafir-kafir itu semua bubar dan keadaan menjadi aman dan tenang. Satu ayat yang sangat terkesan kepada saya dikekalkan di dalam Al-Quran. Satu ayat yang berhubung dengan kisah ini. Ayat yang berhubung dengan kisah Nabi kita Muhammad SAW dulu dalam doa. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardh araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Terjemah bebas saja. Allah menerangkan, kalau kamu tak mau tolong Allah, Allah telah tolong Nabi. Ini satu peringatan kepada kaum muslimin. Kalau kamu tak mau tolong Allah, Allah telah tolong Nabi. Bila? Ketika dia keluar dengan sahabatnya dan dia bersembunyi di gua, dan dia berkata kepada sahabatnya yang menangis waktu itu, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan berkecita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Setelah itu kalimah Allah, kalimah kufar akan jadi hina dan kalimah Allah akan jadi tinggi. Artinya Islam akan naik dan kafir akan jatuh. Setelah 3 hari di gua itu, siang harinya Asma binti Abu Bakar berpura-pura ternak kambing di bawah kaki gunung. Malamnya dia perah susu, dia antar susu ke ayahnya dan Rasul. Nanti siang dia berpura-pura lagi ke daerah kami. Malamnya dia antar susu naik ke atas bukit. Begitulah 3 malam. Hari yang ketiga barulah Abdullah Uraiqid datang. Mereka bergerak waktu malam. Mereka suruh unta itu ke belakang supaya nampak tapak kaki seolah-olah berjalan ke depan. Di unta itu dibawa mundur ke belakang sampai jauh, diputar ke selatan, dari selatan menuju ke utara semula, dan akhirnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan orang yang pertama melihat Rasulullah di Madinah bukan orang Islam, tapi orang Yahudi. Dan dia menjerit bagi tahu orang Islam yang telah tunggu berbulan-bulan kedatangan Rasul. Dan tempat yang pertama Rasul bertapak di Quba. Itulah orang-orang yang pergi haji melihat Masjid Quba Islam. Jumaat yang pertama dilakukan di sana tidak lebih daripada 13 orang. Dan kemudian setelah beberapa hari Rasul rehat di situ. Rasul masuk ke Mekah, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Yang lagu sambutan itu sampai hari ini masih kekal, yaitu Tala'al Badru Alaina min Saniyatil Wada'.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Madinah Rasulullah membangun negara Islam Madinah, yaitu mengikat perjanjian untuk menjaga keselamatan Madinah dengan Yahudi dan dengan semua kaum. Dan bangunan yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah ialah bangun masjid. Di pinggir masjid dibangun pasar. Rasulullah beritahu, di sinilah orang Muslim berniaga, dan di masjid itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pinggir masjid itu disediakan tempat untuk 300 orang penuntut-penuntut ilmu yang dinamakan Ahlus Suffah, yaitu pemuda-pemuda yang belajar Al-Quran dan Hadis yang diketuai oleh Abu Hurairah. Masyarakat Madinah yang setiap hari memeluk agama Islam, mereka berkorban harta. Ada yang bawa kambing sembelih untuk yang menuntut ilmu, ada yang bawa buah-buahan, anggur, kurma dan sebagainya. Dan di pinggir-pinggir masjid itu disediakan tempat untuk gantung buah anggur, buah kurma untuk makanan yang penuntut-penuntut ilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada satu cerita yang menarik. Satu hari Abu Hurairah, dia bukan satu hari, sudah 2-3 hari dia tak dapat makan. Rasulullah tahu dia tak dapat makan. Satu pagi ada orang bawa satu mangkuk susu, mangkuknya pun batu, bawa susu dalam batu. Sampai di sana Rasulullah kata kumpul semua sahabatnya, sebab Rasulullah beritahu, Rasulullah tahu sahabat-sahabat itu tidak minum, tidak makan. Dan Rasulullah beritahu Abu Hurairah yang sudah 3 hari tidak makan, kau bagi mereka minum semua. Abu Hurairah paling takut kalau susu itu habis, sebab susu tidak banyak dalam mangkuk batu. Dia bagi minum satu demi satu. Setelah ujung sekali, rupanya tak habis susu. Kata Rasulullah, kau minum. Dia minum sepuas-puasnya, tak habis. Lepas itu baru Rasulullah minum. Ini sebuah contoh yang sangat luar biasa, yaitu Rasul beri minum rakyatnya dulu, bagi minum sahabatnya dulu. Bukan dia dulu yang kenyang, ujung-ujungnya baru dia minum, sisa dari sahabatnya. Kita kalau pemimpin bukan mau makan sisa orang, sisa kita bagi pada orang, ambil berkat dari saya punya. Mana boleh begitu? Dia itu kena makan berkat orang, sisa orang dia makan. Baru pemimpin yang benar. Jadi pemimpin yang benar yang jadi utusan Allah itu memakan sisa orang, susu yang tak orang minum dia terakhir. Itu baru pemimpin benar. Yang begini saya tak pernah lihat di dunia Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul di Madinah duduk di sebuah negeri yang kecil yang dikepung oleh musuh. Maka terjadi peperangan. Pertama, dia terpaksa berhadapan-hadapan dengan perang Badar, yaitu hanya 313 orang sahabatnya, yang sebahagian muhajirin yang hijrah daripada Mekah ke Madinah, sebahagian Ansor yang daripada Madinah. Mereka sebenarnya bukan mau berperang, hanya menyekat rombongan dagang orang Mekah. Orang Mekah ni kalau lagi dia lama berdagang, dia makin kaya, dia makin kuat menentang Islam. Jadi Rasul sekat perdagangan dengan mereka, untuk mereka tak dapat hasil dan mereka akan kalah. Tapi rupanya mereka tahu kata Rasul, makanya mereka selamatkan rombongan dagang mereka dan mereka hantar tentara mereka 1000 orang. Maka berhadapanlah tentara Islam yang hanya jumlahnya 313 orang dengan tentara kafir yang 1000 orang. Orang kafir nampak orang Islam sikit, orang Islam dengan semangat dibantu oleh Allah nampak orang kafir sikit. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah peperangan pertama membuka lembaran sejarah. Pada hari peperangan itu, Rasulullah dibuat sebuah aris, sebuah pentas tinggi untuk tempat memberi arahan kepada tentera. Di antara arahan Rasulullah, dia berpesan jangan bunuh beberapa puluh orang, sebab orang ini duduk di pihak kafir, tapi jiwanya menyokong Nabi, seperti Abbas, pak saudara Nabi, dia duduk di pihak Quraisy. Ada lagi beberapa sinar nama yang mesti ditangkap hidup-hidup, tak boleh bunuh. Kita bayangkan macam mana perang panah begitu banyak, mesti tangkap hidup-hidup. Ini sebuah arahan yang luar biasa. Dan ketika terjadi peperangan, hampir terjadi peperangan, ada peristiwa lagi. Ada anak muda yang umur di bawah 15 tahun datang menyembah Nabi. Dia dari Madinah, dia ikut. Dia kata saya mau ikut juga.
mau ikut tempur. Kata Rasulullah, kau masih kecil. Dia berdebat dengan Rasulullah, dia minta untuk dia ikut sama. Akhirnya Rasulullah beri keizinan, dan dia di antara para syuhada yang syahid dalam perang Badar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah keanehan yang luar biasa. Rasulullah arah jangan bunuh sekian orang. Semua orang yang diarahkan oleh Rasulullah itu tidak ada yang kena panah, semua tertangkap hidup-hidup, termasuk Abbas pamannya. Jadi macam mana kita fikir orang ini terlatih begitu hebatnya? Panah dihadapkan ke musuh, tak kena orang yang perlu diselamatkan. Dan itu bukan sedikit, 300 orang. Jadi jarang dibuka oleh sejarah. Tapi inilah faktanya, menunjukkan ketaatan sahabat kepada Nabi dan kecekapan mereka dalam memanah musuh. Yang mana perlu dihancur, dibunuh, mereka bunuh. Tapi yang mana perlu diselamatkan, mereka selamatkan. Peperangan ini memberi kemenangan kepada Rasulullah. 70 orang kafir mati kufur, dan hanya 13 orang yang syahid di kalangan para sahabat. Dan akhirnya waktu dalam perjalanan pulang, kata Umar, kita bunuh saja semua ini yang kafir. Kata Abu Bakar, tak usah, kita tebus sebahagian, yang mana kita bergerindung, kita berunding dulu. Rasulullah terus bermusyawarah dengan para sahabat, tapi Umar tetap memotot, kata orang lain, mendesak, bunuh saja semua. Akhirnya turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pendapat Umar, boleh bunuh semua. Tapi ayat itu juga beri keizinan, kalau kamu sudah berlaku ada perjanjian tukar menukar tawanan, bolehlah kamu makan hasil. Waktu itu Rasulullah menangis. Kata Rasulullah, kalau balak diturun kepada kita karena kita berpendapat boleh tebus mayat, boleh tebus musuh-musuh itu, beri peluang orang kafir tebus saudara mereka, dan Allah bersetuju untuk tidak tebus, setuju dengan pendapat Umar, maka kita semua akan kena balak. Yang selamat Umar satu orang saja. Disitulah kehebatan Umar. Dari situlah keluar sabda Nabi, "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Kalau ada Nabi selepas Umar jadi Nabi. Tapi sayangnya Nabi sudah tidak ada lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siri kedua terjadi peperangan Badar, yaitu peperangan yang memberi kerugian kepada umat Islam dan banyak yang syahid, 70 juga yang syahid, termasuk Hamzah, bapak saudara Nabi. Dan Nabi juga terjatuh dalam lubang yang digali oleh orang kafir dan tembus mulutnya di pipinya hingga patah giginya. Peperangan itu memang dahsyat. Dan yang membela Nabi waktu itu yang terkenal adalah Zubair, dan ada seorang perempuan Ansor yang terkenal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan sejarah berjalan terus. Akhirnya waktu Nabi Muhammad wafat, peta Madinah itu sampai ke Daumatul Jandal, yaitu di Jordan sekarang, di sebelah utara. Selatan sampai ke Yaman, timur sampai ke Laut Merah, di timur sampai ke Laut Farsi, dan di barat sampai ke Laut Merah. Kita boleh bayangkan begitu cepat peta daerah dunia Islam yang dibangun oleh Rasulullah. Disitulah namanya negara Islam yang disebut Baldatun Thayyibah wa Rabbun Ghafur. Rasulullah wafat, tidak ada pesan secara jelas siapa yang akan jadi khalifah, cuma ada isyarat. Maka bermusyawarahlah mereka 2 hari 2 malam. Hari ketiga baru mereka kebumikan jenazah Rasulullah SAW. Karena tentukan dulu siapa jadi khalifah. Ini penting, kekhalifahan. Setelah Abu Bakar ditentukan jadi khalifah, maka jenazah Rasulullah disemayamkan dan dikebumikan di tapak rumahnya sendiri. Itu pun terjadi perdebatan yang panas. Ada yang mengatakan kita kebumikan di Masjid Aqsa, itu kiblat kita. Ada yang kata kita bawa ke Mekah. Dan pendapat yang paling tepat ada pesan Nabi, setiap Nabi itu dikebumikan di mana tempatnya dia wafat. Rasul wafat, kekhilafan Islam dipegang oleh Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar memerintah, muncul pemberontak-pemberontak, orang-orang yang tak mau sembahyang, tak mau bayar zakat. Umar berbeda dengan Abu Bakar dalam hal ini. Dia berkata kepada Abu Bakar, "Ya Khalifah, kita tak usah perang orang tak bayar zakat. Boleh kita perang orang tak sembahyang?" "Tidak," kata Abu Bakar. Dalam Quran
aqimus shalah wa atuz zakah, ayatnya bersama